A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutus kamu bil haqqi dengan kebenaran. Inna sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutus kamu atau telah mengutusmu bil haqqi dengan kebenaran. Basyiron sebagai pembawa berita gembira, wa naziro dan pemberi peringatan. Basyiro pembawa berita gembira atau sebagai pembawa berita gembira, wa naziro dan pemberi peringatan. Wala tus'alu dan kami tidak akan diminta, wala tus'alu dan kami tidak akan diminta an ashabil jahim tentang penghuni neraka. Tentang penghuni neraka. Bukanku Bapak Ibu rahimakumullah, duyufun rahman, qala ibnu Abi Hatim haddatsana Abi akhbarana Abdurrahman bin Salih akhbarana Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Fazari sampai ke sanadnya an Ibni Abbas anin Nabi SAW qala anzaltu alayya inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Dari banyak riwayat Ibnu Abi Hatim, kemudian ayahku menceritakan Abdurrahman ibnu Saleh, begitu juga Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Abdullah Al-Fazari dari Saiban An-Nahwi menceritakan kepadaku juga Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan begini, bersabda, telah turun atau telah diturunkan kepadaku sebuah ayat atau firman Allah, sesungguhnya kami mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. Beliau bersabda sebagai pembawa berita gembira dan dengan surga, pemberi peringatan yaitu dengan neraka. Bukanku Bapak Ibu rahimakumullah, ini pokok dan inti tujuan diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata basyirau wa nadhira. Jadi ada dua yang berbeda. Yang pertama basyir. Basyir ini kabar gembira. Yang kedua naziro adalah peringatan. Berbeda. Salah satu kabar gembira itu adalah surga. Itu kabar gembira. Peringatan dan ancaman neraka. Siapa misalnya yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus. Itu ada dalam Al-Quran seperti itu. Nah, ini kabar gembira namanya. Siapa yang beriman dan beramal soleh, min zakarin au unatha, baik laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu kabar gembira. Maka
baik laki-laki atau perempuan yang beriman atau beramal soleh, dasarnya iman, maka baginya adalah kehidupan yang baik di dunia. Itu kabar gembira. Di akhirat jauh lebih baik balasannya. Nah, itu kabar gembira. Ada juga di dalam tafsir Buya Hamka misalnya. Apa yang dimaksud bil haqqi? Karena sebelum kata-kata basyiro itu ada kata hak. Al-haq, kebenaran itu adalah sesuatu yang mendatangkan ketentraman. Yang hak itu adalah menurut rel. Jadi jalan di rel. Jadi kalau kereta api jalan keluar dari rel, terjun bebas, tergelincir, membahayakan. Sama dengan kita, coba keluar dari rel syariat, membahayakan bagi kita. Yang membuat tentram, yang membuat tenang, kebenaran. Kita ibaratkan seperti ini. Bapak Ibu mengendarai kendaraan. Dalam kondisi berada di dalam posisi yang benar. Langkok, lengkap. Ada SIM-nya. Apalagi modal ini nih. Ada STNK. Ya. Aksesoris aman. Knalpot aman, tidak buat bising. Ya. Kaca spion. Ya, juga lengkap meskipun ada yang mencemeh. Kalau yang ini yang muda-muda dicopot yang dari pabrik itu. Kenapa? Ada yang mencemeh seperti berdoa. Lengkap. Ternyata di belakang ada polisi. Kita berada di dalam kebenaran. Lengkap. Kira-kira biarpun ada polisi, kalau kita sudah lengkap, tenang enggak? Tenang. Tenang. Mau merazia, mau menilang atau tidak, terserah. Kita sudah berada di dalam kebenaran. Tenang. Nah, al-haq itu adalah membawa ketenangan, ketentraman. Coba, kalau tidak lengkap, kita dalam posisi salah. SIM tidak dibawa. STNK tidak ada. Helm juga tidak pakai. Ya. Aksesoris ditambah-tambah. Di belakang nampak ada polisi. Tentram atau tidak? Tidak. Padahal entah iyo kamanilang atau indah, tapi kita tidak tenang. Itu yang dimaksud dengan dosa dan salah. Tidak membawa ketenangan dan ketentraman. Sementara Allah utus engkau wahai Muhammad bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Makanya hidup Nabi tenang. Bahkan di tafsir selanjutnya di sini, di samping Nabi itu basyiro, membawa berita gembira, juga wanaziro. Siapa yang tidak bertobat, begini. Siapa yang tidak beriman dan beramal soleh, begini. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bapak, Bapak, Ibu rahimakumullah. Kemudian, di dalam ayat selanjutnya, ada komentar dari Imam Ahmad, di mana telah menerangkan, menjelaskan dan menghabarkan, dan kebanyakan dari ulama, di mana jelas bahwa Rasulullah SAW diutus itu adalah dengan dapat diterima oleh semua kalangan. Makanya dalam surah Al-Imran misalnya, ayat 159. Kenapa Islam ajaran sampai ke padang panjang? Karena metode dakwah Rasulullah itu bukan menghujat, bukan tok mengancam, tidak kasar, tidak keras hati, ya, santun, ramah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak menjustifikasi, tidak menyatakan si fulan begini-begini dengan pasti, tidak. Makanya tersebarlah Islam. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik.
Maka disebabkan oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut. Sekiranya engkau berhati keras, kemudian kasar, maka orang akan lari di sekitarmu. Cobalah, enak enggak kalau misalnya kemarin Jumatan ada yang khutbah ya, mencerca, mencaci, marah-marah, berang-berang kepada jamaah yang hadir serta menyinggung-nyinggung siapa saja. Enak enggak tuh? Tidak. Dan orang yang datang ketika itu malas datang lagi mendengarkan khutbah dan ceramah. Yakin. Maka Rasulullah apa yang disampaikan? Yang disampaikan itu adalah kebenaran. Ayat-ayat Allah. Jadi illal balag. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-40, fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Maka kewajiban kamu Muhammad hanyalah menyampaikan saja. Hanya menyampaikan. Mau ikut atau tidak terserah, mau mendengarkan kata-kata itu atau tidak terserah. Yang jelas tugasmu adalah menyampaikan. Sawak menyampaikan. Magih kabar gembira, magih peringatan. Itu setelah itu terserah. Nah, begitulah dalam kehidupan. Tugas kita mengingatkan, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan bahwa sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukan yang akan menguasai. Coba. Ini harus dimiliki oleh orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek yang sifat seperti ini. Kita tidak akan bisa menjadikan A, B, C pasti menurut kita. Tidak bisa. Bahkan di dalam tafsir dikatakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahida. Bahkan di dalam tafsir ini dikatakan, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai syahida, sebagai saksi, wa mubasyira, sebagai pemberi kabar gembira, wa nazira, pemberi peringatan. Bahkan dikatakan di sini, Nabi itu dinamai dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil. Apa yang dimaksud Al-Mutawakkil? Adalah orang yang bertawakal. Bahkan Rasulullah SAW itu di dalam tafsir ini, la fazzo wala ghalizo. Itu Nabi. Mudah-mudahan ini dicontoh oleh kita. Termasuk saya sendiri. Fazzo. La fazzo. Apa la fazzo? Nabi itu tidak keras hati. Golizo. La golizo. Kasar. Nabi tidak kasar. Santun dan ramah. Kemudian di dalam tafsir ini dikatakan wala sahab fil aswaq. Wala sahab fil aswaq. Apa artinya? Nabi tidak berteriak-teriak dan bersuara keras di pasar. Oh, begitulah akhlak Nabi. Di pasar saja tidak keras, tidak kasar. Awak kadang ada lo orang nan maiboh sakit. Oh, coba. Itu tak kaju kawan-kawanan di dalam masaji. Kalau toh mau ya, Bu, sebentar Bu, sedang ada yang ini. Nah, jadi tidak teriak di pasar saja. Padahal kondisi pasar kan menghendaki teriak-teriak. Tetapi Nabi Muhammad tidak. Begitulah akhlak Nabi. Kemudian wala yadfa bisayati sayi'ah. Nabi itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu Nabi, ya Allah. Wala yadfa ya, wala yadfa bisayi'ah sayi'ah. Jadi Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetangga jahat,
kita tidak. Tetangga kasar, kita lembut. Tetangga ceke, kita memberi. Pemurah. Ya. Tetangga kalau disapa, melengah, kita melengong. Nah, Nabi tidak. Biarpun apa yang dilakukan oleh orang, Nabi tidak membalasnya. Itulah Nabi. Ya Allah. Bagus sekali ya akhlak seperti itu. Walakin akan tetapi, ya'fu wa yaghfiru. Nabi itu suka memaafkan dan mengampuni. Suka memaafkan dan mengampuni. Itulah Nabi. Di hadis yang terakhir, di mana diriwayatkan pula oleh Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Mardawai di dalam tafsir surah Al-Baqarah ini dari Ahmad Ibnu Hasan Ibnu Ayub dari Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Barra sampai kepada Atok mengatakan, kemudian aku bertemu dengan Ka'ab al-Ahbar. Lalu aku tanyakan kepadanya tentang hadis ini. Ternyata keduanya tidak berbeda dalam mengetengahkan lafaz hadis ini kecuali Ka'ab yang mengatakan, menurut yang sampai kepadanya disebutkan bahwa mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Artinya apa? Nanti kalau ada orang diberi kabar gembira dan peringatan, pastilah di dunia ini ada yang biarpun dia bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, hati tak memahami. Bahkan ada yang matanya buta, telinganya tuli, hatinya tertutup, tidak mau menerima kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.